Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tunggu moderator dulu, Ikhwah, karena Ana belum dijadikan co-host, jadi belum bisa Ana angkat materinya. Jadi kita tunggu mungkin beberapa menit. Semoga beliau segera hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sudah, Ustaz.
Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah rahimani wa rahmakumullah, para peserta daurah dalam tema zakat fitrah dan Idul Fitri yang saya muliakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia darinya, nikmat yang begitu banyak darinya, kita dapat melanjutkan dalam pertemuan yang kedua untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi musim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu kali dalam satu tahun, yaitu zakat fitrah, Idul Fitri, dan sebelumnya juga berkaitan dengan puasa dan yang berkaitan dengannya. Jamaah rahman wa rahmakumullah, tentang muqaddimah alhamdulillah sudah kita mulai kemarin, dan subhanallah kemarin cukup panjang pembahasannya, hampir 2 jam. Mungkin pada kesempatan kali ini akan sebisa mungkin akan kita ringkas sehingga tidak terlalu lama dalam membahas apa yang telah saya tulis dalam PowerPoint ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mempelajari permasalahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran kepada saya untuk menyampaikan dan juga kepada jamaah sekalian untuk mendengarkan dan juga memahami. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahman wa rahmakumullah, kita akan mulai dari slide yang pertama, yaitu zakat fitrah dan Idul Fitri. Tentang penamaan zakat fitrah atau zakat fitri nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan ini insyaallah. Baik, pertama kita bahas dulu zakat fitrah, definisinya. Definisi zakat fitrah secara bahasa ada 2 makna yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah bentuk pecahan masdar dari aftaras shaimu iftara, dan disandarkan kepada al-fitr, idhafah namanya, kepada al-fitr. Kenapa? Karena itulah sebab wajibnya. Jadi makna secara bahasa yang pertama adalah disandarkan kepada al-fitr, yaitu berbuka, artinya al-fitr itu artinya berbuka, disandarkan kepadanya karena itu sebab dari wajibnya zakatul fitr. Artinya apa? Ketika seseorang sudah selesai menjalankan puasa Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, maka setelahnya adalah berbuka, yaitu tidak berpuasa. Nah, tidak berpuasa ini dalam bahasa Arab disebut al-fitru. Sehingga ketika itu disyariatkan atau diwajibkan kaum muslimin untuk membayar zakatul fitr. Ini makna yang pertama dan ini yang biasa dijelaskan oleh para asatidzah dan juga kawan-kawan kita. Kemudian makna yang kedua adalah ada yang mengatakan juga bahwa dia diambil dari kata fitrah, atau fitri. Dan ini yang dulu kita biasanya diajarkan ketika di SD dan yang lainnya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Artinya sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Yaitu kembali kepada fitrah. Yang sebelumnya mungkin banyak kesalahan-kesalahan atau sebelumnya mungkin banyak dosa-dosa yang dikerjakan, kemudian melewati bulan Ramadan, kemudian mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada orang yang berpuasa tersebut untuk beramal kebaikan pada bulan Ramadan tersebut sehingga Allah ampuni dosa-dosanya, sehingga seakan-akan dia kembali fitri atau kembali suci dari dosa-dosa tersebut.
Kemudian di situ dikatakan ada yang menyangka bahwa makna kedua ini salah. Padahal ini tidak salah karena para pakar fikih telah menggunakan kalimat ini. Dan di sini saya sebutkan referensi dari makna yang kedua ini. Saya sebutkan dalam 3 kitab. Di situ bisa dilihat kitab Kasyaful Qina. Ini dalam mazhab Hambali. Kasyaful Qina. Kalau antum bisa lihat ini di belakangnya ada kitab Kasyaful Qina yang ini dalam juz 5. Ini kitabnya, kitab Kasyaful Qina, ada 15 atau 16 jilid ya. Ada 17 jilid kurang lebihnya. Pada jilid yang kelima halaman 51 karya Syekh Mansur Al-Buhuti. Kemudian yang kedua adalah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini kitab yang sangat ma'ruf, yaitu karyanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga bisa dilihat juga dalam kitab Al-Mutli' halaman 137. Jadi kalau jamaah ingin melihat referensi dari kedua makna yang saya bawakan ini, baik yang namanya adalah fitrah, baik yang namanya adalah sedekatul fitr atau zakatul fitr, atau yang kedua zakat fitrah yang biasa kita dengarkan, itu bisa dilihat dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian selanjutnya definisi secara istilah syar'i. Kalau tadi sudah kita sebutkan definisi secara bahasa, ini kita sebutkan definisi secara istilah syar'i. Sebelumnya suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Kita lanjutkan. Definisi secara istilah syar'i adalah sedekah yang wajib sebab berbuka dari bulan Ramadan sebagai pembersih orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah tersebut, sangat banyak sekali seperti salat, puasa, zakat dan yang lain sebagainya. Kemudian biasanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu pasti ada khalalnya atau ada kesalahannya atau ada kekurangannya. Dan setiap kekurangan tersebut Allah Subhanahu wa taala pasti sudah memberikan sesuatu untuk menyempurnakannya. Dan ini banyak sekali. Di antaranya ini adalah puasa. Puasa yang kita kerjakan. Seandainya kita berusaha untuk sempurna kita kerjakan puasa tersebut, pasti ada salahnya. Baik ucapan yang sia-sia kita ucapkan, perbuatan yang sia-sia kita kerjakan, ini kan mengurangi pahala puasa tersebut. Nah, bagaimana kita menyempurnakannya? Menyempurnakan dengan kita membayar zakat fitr atau zakat fitrah. Dan ini sudah dijelaskan dalam definisi ini. Itu sedekah yang wajib sebab berbuka dari bulan Ramadan, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, sebagai pembersih orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Kemudian hadis tentang zakat fitrah disebutkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma atau sa' gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecuali kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Dan ini adalah hadis inti dalam permasalahan ini. Insya Allah nanti kita akan jelaskan secara rinci poin by poin dalam PowerPoint ini. Baik, kita jelaskan yang pertama adalah syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah, syarat seseorang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama Muslim, beragama Islam. Kenapa syarat ini diadakan? Ya karena sebagaimana dalam definisi secara istilah syar'i tadi sudah dijelaskan, bahwasannya ini untuk menyempurnakan apa yang kurang dari orang yang berpuasa. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya yang wajib berpuasa adalah orang yang beragama Islam. Karena kalau non-muslim maka tidak ada kewajiban puasa. Dalam artian kalau dia nanti masuk Islam, dia tidak disuruh mengqadha puasa-puasa yang seharusnya dia kerjakan, kemudian dia tinggalkan. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah Muslim. Jadi kalau non-Muslim, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Ya. Dan ini baik untuk dirinya sendiri atau mungkin ada anggota keluarganya yang dia tanggung. Misalkan
Wal'iyadzubillah, misalkan ada salah satu dari anaknya yang non-muslim, atau kalau zaman dulu misalkan istrinya itu non-muslim yang ahli kitab begitu, Yahudi dan Nasrani yang non-muslim, maka dia tidak berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Tapi ada pun anggota badan, anggota keluarga yang lain, anak, kemudian yang lainnya yang beragama Islam, maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Ini syarat yang pertama adalah beragama Islam. Baik dia nanti anak dia atau istri dia, atau mungkin kalau zaman dulu ada budak dia misalkan hamba sahayanya, maka wajib dia bayarkan. Ini yang pertama, syaratnya adalah muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Jadi yang kedua adalah mempunyai harta yang berlebih. Jadi seseorang ini misalkan namanya Zaid begitu, dia memiliki harta yang lebih dari kebutuhan dia sehari-hari. Ya, harta yang lebih dari kebutuhan sehari-hari, 1 sa' begitu. Ketika hari raya, dia yakin bahwasanya insya Allah saya mempunyai harta yang lebih dari kecukupan untuk hari tersebut. Dan masih ada sisanya. Nah, maka ketika ada sisa tersebut, wajib untuk dia keluarkan sebagai zakat fitrah. Kemudian nanti akan ada pembahasan apakah bagaimana misalkan orang yang seharusnya dia keluarkan zakatnya itu ada 10, ternyata mampunya cuma 5 saja. Siapa yang berhak untuk dibayarkan zakat fitrahnya? Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. Jadi seseorang ini ketika akhir bulan Ramadan, misalkan tanggal 30 sebelum Ramadan itu sudah ada orangnya, sudah dilahirkan, misalkan kalau dia adalah bayi, atau misalkan dia sudah masuk Islam, atau kalau sebelumnya dia non muslim. Ya. Jadi misalkan kita katakan ini sekarang ini, kalau ini kan waktu Saudi masih sore belum masuk maghrib ya. Misalkan jam segini ada seorang baru lahir begitu ya. Ini kan bulan puasa, misalkan jam segini sebelum waktu maghrib itu ada yang lahir. Nah, ketika dia lahir di dunia ini menjumpai beberapa waktu di bulan Ramadan, bahkan misalkan 1 menit sebelum akhir bulan Ramadan, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Atau misalkan seorang masuk Islam jam segini, jam 5 lewat 50 menit misalkan, dan masih menjumpai bulan Ramadan sekadar 50 atau 10 detik atau 10 menit, maka dia diwajibkan untuk membayar puasa Ramadan, membayar zakatul fitr. Baik, sebentar. PowerPoint-nya terlihat jelas apa tidak ya? Mohon ini. PowerPoint-nya apa perlu di-share ulang? Saya share ulang saja. Stop. Bagaimana sekarang? Insya Allah sudah jelas ya? Sudah Ustadz, sudah muncul. Baik. Nah, ini syarat wajib. Nah, kemudian insya Allah sudah jelas insya Allah tentang syarat wajib ini. Yang pertama beragama Islam, kemudian memiliki harta berlebih, kemudian menemui waktu yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. Jadi misalkan seorang lahir di 5 jam terakhir sebelum masuk Idul Fitri, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, dan begitu pula orang yang masuk Islam pada waktu tersebut. Kemudian, apakah hutang menghalangi seseorang dari kewajiban zakat fitrah? Tadi kan kita jelaskan seorang harus memiliki harta berlebih. Dia hartanya berlebih, tapi dia masih mempunyai tanggungan hutang. Misalkan harta berlebihnya adalah 10 kilo beras gitu kan, atau 10 liter beras. Tapi dia sebenarnya mempunyai hutang kepada Zaid 15 kilo beras. Berarti kan artinya dia memiliki
masih memiliki tanggungan 5 kilo beras. Nah, apakah hutang tersebut menghalangi seseorang untuk berkewajiban membayar zakat fitrah? Di sini dikatakan hutang tidak menghalangi kewajiban zakat fitrah kecuali apabila sudah jatuh tempo dan ditagih oleh pemilik hutang. Jadi jawabannya tidak menghalangi kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama sudah atau kecuali dalam satu keadaan saja, yaitu sudah jatuh tempo dan kemudian sudah ditagih oleh orang yang memberikan hutang. Kalau jatuh tempo saja tapi belum ditagih maka tidak tidak menghalangi seorang untuk membayar zakat fitrah. Jadi yang pertama sudah jatuh tempo kemudian sudah ditagih. Misalkan pas hari tersebut tanggal 30 Ramadan, tanggal 30 Ramadan itu adalah jatuh tempo seorang tersebut untuk membayar hutang kepada pemilik hutang. Kemudian dia cuma punya harta yang tidak berlebih. Kalau dia bayarkan hutang tersebut, dia tidak ada harta lagi yang sisa dari apa yang bisa mencukupi dia. Maka dalam keadaan itu, dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Dan insya Allah ini sangat jarang terjadi. Alhamdulillah pada zaman sekarang, Allah Subhanahu Wa Taala kebanyakan yang sudah membuka ya, pintu rezeki untuk manusia ini, dan kejadian-kejadian seperti ini sudah jarang terjadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, merupakan nikmat yang sangat agung Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau jamaah membaca sirah atau kejadian-kejadian pada zaman dahulu di mana kemiskinan masih di mana-mana, mungkin sangat mungkin sekali hal-hal seperti ini sangat terjadi, terutama di negara-negara Arab. Kemudian, siapa yang berhak membayar zakat fitrah? Siapa yang berhak untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, untuk dirinya sendiri, yaitu seseorang terhadap dirinya sendiri. Artinya, dia memiliki harta, kemudian dia beragama Islam seperti syaratnya tadi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Tentu ini dia tidak ditanggung nafkahnya oleh orang lain. Kalau misalkan seorang anak yang nafkahnya masih ditanggung oleh orang lain, oleh bapaknya atau oleh kakaknya, maka yang wajib mengeluarkan adalah bapak atau kakak tersebut. Tapi kalau dia sudah sendiri, mandiri begitu, tidak ditanggung lagi oleh bapaknya atau oleh orang tuanya atau oleh kakaknya, maka dia wajib untuk mengeluarkan untuk dirinya sendiri sebagai zakat fitrah. Walaupun nanti hukumnya boleh misalkan masih dibayarkan oleh orang tuanya. Tapi pada asalnya dia yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang kedua, seorang muslim atau muslimah yang dia nafkahi. Yang pertama tadi adalah dia mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia wajib juga mengeluarkan zakat fitrah orang yang sedang dia nafkahi. Misalkan dia memiliki istri, maka istrinya wajib dibayarkan oleh suaminya. Kemudian mereka berdua mempunyai anak yang masih dalam tanggungannya, maka anak tersebut juga wajib hukumnya dikeluarkan zakat fitrahnya oleh bapaknya atau orang tuanya. Artinya apa? Kalau misalkan anak tersebut tidak membayar zakat fitrah, kemudian orang tuanya juga tidak membayar zakat fitrah untuk anak tersebut, maka yang mendapatkan dosa adalah orang tuanya. Begitu ya. Yang mendapatkan dosa adalah orang tuanya. Karena orang tuanya yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah anak tersebut. Berbeda apabila seorang suami tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka dia sendiri yang mendapatkan dosa karena tidak mengeluarkan zakat fitrah, karena dia yang mendapatkan kewajiban tersebut atas dirinya sendiri. Kemudian, orang yang tidak berhak untuk dibayarkan zakat fitrahnya ada beberapa hal atau ada beberapa macam. Yang pertama adalah non-muslim. Ya, yang pertama adalah non-muslim. Non-muslim tidak berhak untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Bahkan tidak sah, bahkan tidak terbebani untuk membayar zakat fitrah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, misalkan seseorang memiliki istri yang istrinya ini non-muslim, misalkan ahlul kitab begitu ya, maka tidak ada kewajiban bagi muslim tersebut, suami tersebut untuk membayarkan zakat fitrahnya. Begitu pula misalkan salah satu anaknya tidak beragama Islam. Atau kalau zaman dulu misalkan salah satu dari budaknya tidak beragama Islam. Tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang kedua adalah pekerja yang bekerja kepadanya. Misalkan ada seseorang yang bekerja di rumah kita, misalkan ART dan yang lain sebagainya, itu juga tidak kita
wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang nafkahnya ditanggung oleh Baitul Mal. Misalkan, dan ini biasanya terjadi dalam anak-anak pungut atau apa ya bahasanya, anak angkat begitu ya. Misalkan, atau lebih tepatnya anak pungut begitu ya. Karena misal anak pungut ini sedikit berbeda dengan anak angkat. Kalau anak pungut ini biasanya dibuang oleh kedua orang tuanya, kemudian tidak ada yang mengetahui siapa orang tuanya, kemudian ada seorang muslim yang menemukannya. Ya, maka kewajiban orang muslim ini adalah mengambilnya kemudian mentarbiyahnya. Ketika seorang muslim ini menemukan seorang bayi, kemudian tidak memiliki harta sepeser pun, maka sebenarnya yang berkewajiban untuk menafkahi bayi tersebut adalah Baitul Mal atau negara, kalau bahasa kita ya, negara. Baitul Mal itu bisa dikatakan negara kalau zaman sekarang. Boleh dia besarkan anak tersebut, tapi yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah negara. Begitu kita minta uang kepada negara, ini saya menemukan seorang bayi, saya akan mengurusinya, maka silahkan berikan uang untuk mengurusi bayi tersebut. Nah, ketika seorang mengurusi anak tersebut, anak yang dia temukan tersebut, kemudian uangnya atau nafkahnya ditanggung oleh negara, maka orang tua angkatnya tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah istri yang durhaka. Istri yang durhaka ini bahkan dalam pembahasan kitabun nikah ini tidak wajib untuk diberikan nafkah. Maka kalau seseorang tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia juga tidak berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Tentu kriteria istri yang durhaka dibahas dalam kitabun nikah, bukan dalam pembahasan ini perinciannya. Insya Allah dibahas dalam kitabun nikah. Kemudian yang selanjutnya adalah istri yang masih kecil. Kalau sekarang ini sangat jarang terjadi, kalau zaman dulu Masya Allah ini sering terjadi atau pernah terjadi begitu. Istri yang masih kecil ini adalah istri yang dinikahi oleh suaminya di bawah 9 tahun. Kemudian si istri ini belum diberikan kepada suaminya. Artinya sudah menjalin hubungan pernikahan, tapi masih berada di bawah pengurusan orang tua si kecil ini atau si istri yang kecil ini. Ketika itu si suami walaupun berstatus sebagai suami, dia belum berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri tersebut karena istrinya belum diberikan kepadanya. Maka ketika berkewajiban untuk zakat fitrah, si suaminya tidak berkewajiban untuk membayarkannya. Akan tapi yang berkewajiban adalah orang tuanya yang dia masih diurusi oleh orang tuanya. Itu adalah beberapa hal yang tidak diwajibkan untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian, jika seseorang menanggung nafkah orang lain selama bulan Ramadan penuh, maka dia juga berkewajiban membayarkan zakat fitrah orang tersebut. Ini kasus-kasus tertentu, yaitu misalkan Muhammad ini menanggung nafkah orang lain namanya Zaid. Zaid ini tidak ada hubungan kerabat dengan si Muhammad tadi. Tapi Muhammad ini Masya Allah orang yang sangat dermawan. Dia ambil si Zaid ini untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Silahkan kamu tinggal di rumah saya akan berikan nafkah semuanya kepadamu, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya. Saya akan berikan kepadamu full selama bulan Ramadan. Maka ketika full selama bulan Ramadan nafkahnya ditanggung oleh Muhammad, maka ketika jatuh waktu untuk membayar zakat fitrah, dia wajib membayarkan zakat fitrah orang yang dia tanggung tersebut. Tapi syaratnya adalah full selama bulan Ramadan. Misalkan 1 hari saja tidak dia bayarkan, atau misalkan Muhammad mengatakan saya akan bayarkan saya akan penuhi nafkahmu, tapi cuma 20 hari saja pada bulan Ramadan. Maka ketika cuma 20 hari saja, tidak full pada bulan Ramadan, maka dia tidak berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Syaratnya harus full. Kemudian di sini selanjutnya adalah jika seorang hanya mampu membayarkan zakat fitrah untuk sebagian orang yang dia tanggung nafkahnya, maka dia memulainya dari ini yang saya isyarahkan di awal tadi. Misalkan dia memiliki 10 orang anak atau 10 orang yang dia tanggung nafkahnya berupa istri misalkan,
kemudian anak, kemudian orang tua, kemudian kerabatnya. Ini jumlahnya 10 orang. Kemudian dia hanya mampu membayarkan 5 saja, 5 dari 10 orang tersebut. Siapa yang hendaknya dibayarkan terlebih dahulu? Yang pertama adalah dirinya sendiri. Dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua adalah istrinya. Setelah dia keluarkan untuk dirinya sendiri, kemudian yang kedua adalah istrinya. Kemudian kalau masih sisa, maka untuk budaknya atau untuk hamba sahayanya. Dan jangan dipahami, budak di sini maksudnya adalah ART atau pekerja rumah tangga, bukan. Mereka itu ajir. Tapi yang dimaksud dengan budak ini adalah zaman dulu yang sekarang alhamdulillah sepertinya sudah tidak ada lagi. Kemudian setelah budaknya kalau masih sisa, kemudian ibunya. Setelah masih sisa baru kepada bapaknya. Kepada bapaknya masih sisa lagi kepada anaknya. Kemudian kerabat terdekatnya, begitu. Kalau misalkan sampai budak sudah habis, maka ibu gugur, gitu ya. Kalau sampai ibu habis, maka bapak gugur. Kalau sampai bapak habis, maka anak gugur dan seterusnya. Jadi ini tertib urutan orang yang lebih berhak untuk kita bayarkan zakat fitrahnya. Pertama diri kita sendiri, kemudian istri, kemudian budak, kemudian ibu, kemudian bapak, kemudian anak, dan seterusnya. Bagaimana kalau istrinya 2 misalkan, atau budaknya ada 10, atau anaknya misalkan ada 10 begitu. Siapa di antara mereka yang berhak? Maka kita jelaskan dalam slide yang selanjutnya. Nah, ini. Baik. Di sini dikatakan, jika ada 2 hak yang sama, maka dipilih dengan cara undian. Ini yang saya katakan tadi. Misalkan contohnya adalah budak misalkan ya. Kita mampu untuk membiarkan untuk diri kita sendiri mampu, kemudian istri mampu, kemudian sampai budak ini ternyata tidak cukup. Misalkan budaknya ada 2, tapi ternyata yang mampu kita bayarkan hanya 1 saja. Siapa di antara 2 budak tersebut yang harus kita bayarkan? Misalkan anak juga, sama-sama kita mempunyai anak laki-laki 2, gitu. Atau 3 atau 4. Kemudian kita hanya mampu membayarkan 2 saja. Siapa yang berhak kita bayarkan? Apakah anak yang paling kita sayangi? Apakah anak yang paling bermanfaat untuk kita? Apakah anak yang paling alim, berbakti kepada kita? Siapa di antara mereka yang berhak untuk kita bayarkan? Maka jawabnya adalah dengan cara undian. Jadi tidak kita lebihkan si A dari si B, si C dari si D, tapi caranya adalah dengan cara undian. Misalkan dibuat undian atau diundi begitu ya, kotak kalau atau yang sebagainya itu, kemudian siapa yang keluar namanya, dia yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah tersebut untuk dibayar. Kemudian seseorang yang ditanggung nafkahnya oleh beberapa anggota keluarga, maka zakat fitrahnya ditanggung mereka sesuai kadar nafkahnya masing-masing. Sesuai kadar nafkahnya masing-masing. Jadi misalkan orang tua ya, kita memiliki orang tua, dan orang tua kita ini nafkahnya kita tanggung dan juga ditanggung juga oleh kakak kita. Misalkan si Zaid adalah orang tua, Zaid ini memiliki 2 anak laki-laki. Pertama namanya Muhammad, yang kedua namanya Ali. Maka ketika si Zaid ini, orang tua ini berkewajiban untuk membayar zakat fitrah, maka zakat fitrahnya ditanggung oleh kedua orang tersebut. Ya, kedua orang tersebut atau kedua anak tersebut. Misalkan yang wajib dibayarkan adalah 3 kilo, maka masing-masing dari Zaid dan Ali atau Muhammad dan Ali, kedua anak tersebut adalah 1,5 kilo, 1,5 kilo. Dan ini pembagiannya jamaah rahimanillah adalah sesuai kadar nafkah masing-masing. Ya, artinya ketika orang tua ini nafkahnya ditanggung oleh beberapa anak, maka secara syar'i anak ini berkewajiban menanggung nafkahnya itu tidak sama. Artinya ada yang seharusnya setengah-setengah, misalkan laki-laki dengan laki-laki itu kan setengah-setengah. Ada yang misalkan 2,5 begitu. Misalkan anaknya 1 laki-laki, 1 anak perempuan. Maka ketika keduanya menanggung nafkah orang tuanya, anak laki-laki berkewajiban menanggung 2, si perempuan berkewajiban menanggung 1. Dan ini seperti pembahasan ilmu warisan ya, untuk kita menentukan ini. Misalkan kita contohkan sebentar. Nah, misalkan di sini ya. Ini terlihat nggak
Excel-nya. Terlihat insya Allah ya. Terlihat Ustadz, terlihat. Misalkan di sini, misalkan di sini orang tua namanya Muhammad, kemudian memiliki anak namanya Ali, anak pertama, anak kedua namanya namanya Ali dan Zaid misalkan. Gitu ya. Nah, ketika Pak Muhammad ini nafkahnya ditanggung oleh kedua anak laki-laki, maka nafkahnya adalah setengah-setengah. Setengah dan juga setengah. Karena ini sama-sama anak laki-laki. Kalau Muhammad meninggal, maka Ali mendapatkan setengah harta, Zaid mendapatkan setengah harta. Tapi kalau satunya Ali laki-laki, kemudian satunya adalah Fatimah. Kalau Muhammad meninggal, kan Ali mendapatkan 2 bagian, kemudian Fatimah mendapatkan 1 bagian. Karena di zakar ini sudah hadil unsayain, laki-laki mendapatkan 2 bagian dari 1 bagian perempuan. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau Pak Muhammad meninggal, kalau Pak Muhammad ini membutuhkan nafkah, maka yang berkewajiban adalah keduanya. Misalkan Pak Muhammad ini dalam 1 hari berkewajibannya adalah 30.000. Makanya ada 30.000. Maka yang 20.000 ditanggung oleh Ali sebagai anak laki-laki, kemudian yang 10.000 ditanggung oleh Fatimah sebagai anak. Nah, begitu pula dengan masalah zakat fitrah. Misalkan zakat fitrahnya adalah 3 kilo beras, maka yang 2 kilo adalah tapi bagaimana misalkan cuma 3 kilo saya saja yang mengeluarkan semuanya, boleh. Ini kalau misalkan keduanya sama-sama tidak mau karena sama-sama miskin atau tidak ada uang berlebih, maka seperti itu cara pembagiannya. Tapi kalau Masya Allah kedua anaknya memiliki uang, maka silahkan mau ditanggung. Bahkan kamu saya tanggung nggak bisa. Kemudian selanjutnya adalah dan seseorang yang zakat fitrahnya menjadi kewajiban orang lain tanpa dia ingin membayar. Tapi selain dan seorang yang zakat fitrahnya menjadi kewajiban orang lain, tapi dia ingin membayar untuk dirinya sendiri tanpa izin darinya, maka zakatnya sah. Itu yang saya katakan tadi. Misalkan Muhammad memiliki istri namanya Fatimah, kan seharusnya zakat fitrah Fatimah ditanggung oleh Pak Muhammad sebagai suaminya. Tapi ternyata si istrinya ini, Fatimah ini, Masya Allah, wanita karir, bekerja, memiliki uang banyak, Masya Allah, tabarakallah. Dia ingin membayar untuk dirinya sendiri. Maka sah, walaupun tanpa izin dari suaminya. Karena asalnya dia yang mendapatkan kewajiban, mukhatab dengan ayat zakatul fitr. Tapi kalau ada beberapa hal yang tidak sah, tapi di sini sah, insya Allah tidak perlu kita jelaskan. Kemudian selanjutnya disunahkan untuk membayar zakat fitrah untuk janin yang masih berada di dalam kandungan. Kalau misalkan kita memiliki janin yang masih dalam kandungan, maka itu hukumnya sunnah untuk dibayarkan zakat fitrahnya, tidak wajib. Tapi kalau sudah dilahirkan, walaupun 5 menit sebelum habis bulan Ramadan, seperti yang kita jelaskan tadi, dia wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Tapi kalau belum dilahirkan, masih dalam perut ibunya, maka hukumnya cuma sunnah saja dan tidak wajib. Kemudian waktu membayar zakat fitrah. Waktu ada 5 disebutkan. Yang pertama waktu wajib, yaitu tenggelamnya matahari malam hari raya Idul Fitri. Yang ini sebenarnya bukan waktu wajib yang secara bahasa begitu ya. Tapi ini ketika seseorang menjumpai matahari belum terbit, belum tenggelam, maka pada hari Ramadan, maka dia wajib, artinya begitu wajib untuk menunaikan zakat fitrahnya. Ini seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Misalkan dia menjumpai 5 jam atau bahkan 5 menit begitu pada bulan Ramadan sebelum matahari tenggelam, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau tidak menjumpai sama sekali pada bulan Ramadan, dia dilahirkan atau dia masuk Islam
1 menit setelah azan maghrib, pada hari pertama, malam pertama Idul Fitri. Maka dia tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah waktu sunnah atau afdol. Waktu sunnah atau afdol untuk membayarkan zakat fitri adalah sebelum sholat Idul Fitri. Setelah subuh, hari raya Idul Fitri, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, nah ketika itulah waktu yang pendek itu disunahkan untuk membayar atau afdol untuk membayar zakatul fitr. Dan ini kalau diwakilkan pembayarannya di masjid misalkan, ini sangat jarang terjadi. Ini bisa terjadi kalau misalkan kita langsung yang membayarkannya kepada kita atau kepada kerabat kita yang berhak untuk menerima zakatul fitr. Kemudian waktu boleh, ya waktu boleh adalah 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri itu hukumnya boleh. Misalkan hari raya Idul Fitrinya tanggal 30, maka mulai tanggal 28 itu sudah boleh membayarkannya. Dan ini harap dibedakan antara membayar dengan mewakilkan. Terkadang seseorang tidak bisa membedakan dua hal ini. Dia anggap dia sudah membayar, padahal itu adalah mewakilkan. Artinya apa? Misalkan ada panitia zakatul fitr dalam sebuah masjid. Panitia ini membuka pembayaran atau membuka penerimaan zakatul fitr sejak tanggal 25 Ramadan misalkan. Maka hakikatnya itu bukan membayarkan. Artinya apa? Mereka sekedar mengumpulkan saja. Kapan itu dibayarkan adalah ketika panitia membayarkannya atau membagikannya kepada mustahik. Misalkan dibayarkan oleh orang yang berkewajiban zakat tanggal 25, kemudian sama panitianya disebarkan atau diberikan itu tanggal 29 Ramadan, maka hakikatnya terbayarkan zakat fitrah itu pada tanggal 29 Ramadan. Jadi itu sudah sesuai dengan sunnah insya Allah. Kemudian waktu makruh. Waktu makruh adalah setelah sholat Idul Fitri sampai matahari tenggelam pada hari tersebut. Jadi setelah menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, dia belum membayarkannya. Maka harus segera dia bayarkan sebelum matahari tenggelam. Kalau sampai matahari tenggelam dia belum membayarkannya, maka waktu haram masuknya pada waktu yang haram, yaitu setelah matahari tenggelam pada hari raya Idul Fitri. Kemudian besaran yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah adalah 1 sa' atau 4 mud atau sekitar 2,5 kilo beras atau 3, liter menurut perhitungan Basnas Badan Amil Zakat Nasional di negara kita. Dan ini insya Allah sudah pas perhitungannya, karena mud itu atau sa' itu sulit sekali untuk ditahdid berapa, apakah dia 3 kilo atau 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,6, 2,7. Maka insya Allah kita mengikuti yang telah disepakati oleh pemerintah kita, itu tidak mengapa insya Allah. Kalau mau ihtiyat atau hati-hati ya pilih saja 3 kilo, insya Allah tidak ragu akan kesahan zakat tersebut. Kemudian jenis yang tidak sah untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah. Jenis yang tidak sah untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah ada 3, di sini saya sebutkan ada 3. Yang pertama cacat seperti berulat, misalkan berasnya itu berulat, maka itu tidak sah untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah. Hal yang dia makan sehari-hari adalah beras yang sangat bagus, ternyata yang dikeluarkan sebagai zakatnya adalah beras-beras sisa. Tidak layak. Kemudian yang kedua basah, misalkan. Kemudian sudah lama sehingga berubah rasanya. Yang kita keluarkan adalah yang paling bagus. Sehingga kita benar-benar yakin kepada Rasulullah mengatakan bahwasanya zakat fitrah walaupun seperti yang biasa kita makan juga. Selama tidak ada cacat-cacat ini insya. Kemudian bercampur dengan sesuatu yang tidak sah. Misalkan beras yang kita bayarkan bercampur dengan sesuatu yang tidak sah. Misalkan yang tidak sah sebagai zakat fitrah adalah yang ini tadi, yang cacat ini tadi. Jadi ada 3 kilo, yang 1 kilonya ini cacat. 1 kilo bagus, kemudian 2 kilonya cacat misalkan. Atau 2 kilonya bagus, 1 kilonya cacat. Dicampur, kita aduk. Itu juga tidak sah. Kemudian sudah dalam bentuk roti. Misalkan
2,5 kilo beras itu kalau dibikin roti jatuhnya cuma 1 kilo. Dan dia punya roti dari beras di rumahnya bisa begitu. Wah, ini 1 kilo. Andainya ini beras adalah 2,5 kilo. Maka itulah saya keluarkan roti saja. Maka hukumnya tidak sah. Tapi yang harus dikeluarkan adalah masjid. Kemudian boleh zakat fitrah milik beberapa orang dibayarkan kepada satu orang dan sebaliknya. Namun afdalnya tidak kurang dari satu orang. Misalkan kita satu anggota keluarga, kita memiliki berjumlah 5 orang, berarti kan misalkan kita katakan 3 kilo, 3 kali 5 adalah 15 kilo. 15 kilo ini kan milik beberapa orang. Kita bayarkan kepada Zaid, namanya Zaid satu orang, begitu pula sebaliknya, si Zaid satu orang membayarkan zakat fitrahnya yang berupa 2,5 kilo atau 3 kilo kepada satu keluarganya Pak Muhammad yang jumlahnya 3 orang, Pak Muhammad, istrinya dan juga anaknya. Maka ini juga sah. Tapi afdolnya adalah tidak kurang dari 1 mud. 1 sa' itu adalah 4 mud. Berarti afdolnya tidak lebih 1 jatah orang itu diberikan kepada 4 orang. Tidak lebih dari. Kalau 5 orang maka tidak afdol, karena pasti kurang dari 1 mud. Kalau 4 orang itu masuk pas, karena satu sa' itu adalah 4 mud. Kemudian jika sudah dibayarkan kepada seseorang, kemudian orang tersebut membayarkannya lagi kepada pembayar, maka hukumnya boleh selama tidak ada kesepakatan. Misalkan ada keluarga Pak Muhammad dengan keluarga Pak Zaid. Pak Zaid membayarkan zakat fitrahnya kepada Pak Muhammad dan kebalikannya, Pak Muhammad membayarkannya kepada keluarga Pak Zaid. Kalau tidak ada kesepakatan di antara Pak Muhammad dan Pak Zaid, maka hukumnya sah. Gitu. Tapi kalau ada kesepakatannya, Pak Muhammad, nanti kamu bayar kepada saya. Nanti saya akan membalikkan apa yang kamu bayarkan kepada saya kepadamu. Maka kalau ada kesepakatan ini tidak sah. Karena hakikatnya seakan-akan dia tidak ikhlas dalam mengeluarkan zakat fitrah itu. Cuma sekedar hilah saja. Tapi kalau tidak ada kesepakatan nih, saya berikan Pak Muhammad ini zakat saya. Kemudian di akhir malamnya Pak Muhammad memberikan zakat itu kembali kepada Pak Zaid. Ini Pak Zaid, saya bayarkan juga kepadamu. Pas dibuka sama Pak Zaid, loh ini beras yang saya berikan Pak Muhammad tadi sama, mereknya sama, jumlahnya sama, belum dikurangi apapun, Masya Allah. Kalau tanpa kesepakatan insya Allah sah dan sah, dan kalau dengan kesepakatan berarti tidak sah. Kemudian begitu pula jika dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian terjadi pertukaran seperti di atas. Dan ini biasanya yang terjadi di tempat kita. Misalkan panitia zakat mengumpulkan zakat di masyarakat sekitar di sebuah masjid, begitu ya. Para masyarakat menyerahkan di situ semua, dijadikan satu, kemudian nanti diolah oleh panitia, kemudian dibagikan. Nah, Pak Muhammad ini membayarkan zakat fitrahnya sebanyak 15 kilo kepada masjid misalkan. Berasnya mereknya merek berasnya misalkan misalkan Nakhah gitu ya di sini misalkan biarkan ada nomornya 3 begitu, di karungnya ada nomornya 3, merek Nakhah ada nomor 3. Nah ternyata di akhir malam ada orang ketok-ketok pintu, ini bayar zakat, dijumpai ternyata masih sama mereknya Nakhah nomor 3, ini punya saya yang saya bayarkan tadi, maka ini tidak mengapa karena tidak ada kesepakatan. Artinya zakat yang dia bayarkan kembali kepada dirinya sendiri. Ini nggak masalah. Kemudian tidak boleh membayar zakat fitrah kecuali disertai niat. Nah, ketika kita membayarkan zakat fitrah itu harus ada niatnya. Makanya hati-hati di rahmatullah. Jangan kita perintahkan anak kita yang masih umur 3 tahun atau 4 tahun untuk membayarkan zakat fitrah. Karena anak tersebut tidak bisa niat begitu ya. Minimalnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun yang sudah bisa berpikir begitu. Maka insya Allah sah. Tapi kalau anak atau orang gila, kita ini tolong berikan zakat fitrah saya ke masjid. Kalau waktunya pendek nggak masalah, misalkan dalam 1 menit langsung dia keluarkan begitu, insya Allah nggak masalah. Karena niat dari pembayar masih ada. Tapi kalau
jaraknya 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka niat pemberi itu sudah tidak ada lagi. Maka hati-hati, afdolnya kita berikan secara sendiri. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya pergi ke masjid, saya berikan ini zakat saya. Kemudian ketika membayarkannya, saya niat ini adalah zakat fitri untuk saya, untuk istri saya, dan kedua anak saya. Itu paling afdol. Tapi kalau seandainya kita harus memerintahkan anak kita, ya kita kasih tahu anak dia jangan lupa untuk niat ketika membayarkannya. Karena zakat ini adalah ibadah. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah. Kemudian, dan lebih afdol apabila dia bayarkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Lebih afdol apabila dia bayarkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Ini tidak melalui perantara panitia. Langsung dia bayarkan. Tapi syaratnya dia tahu, biasanya orang yang dibayarkan itu berhak untuk menerima zakat. Ini juga afdol. Tapi dilihat juga jemaah rahimahumullah. Terkadang kalau kita bayarkan langsung akan timbul fitnah. Misalkan, oh ini bapak ini kok tidak bayar fitrah ya, gitu. Kemudian jadi pembicaraan di kaum muslimin di tetangga-tetangga di situ. Maka itu tidak baik. Hendaknya kita berikan ke panitia. Kalau sampai terjadi demikian. Tapi kalau tidak ada ya, afdalnya adalah kita bayarkan sendiri. Karena kita perlu melihat dan membaca situasi dalam masalah tersebut. Kemudian jika dia wakilkan dalam pembayaran, maka niat si wakil sudah sah sebagai niat dari yang mewakilkan. Yang seperti saya jelaskan tadi, seperti anak yang belum balik tadi. Kemudian hendaknya zakat dibayarkan kepada fakir miskin yang berada di sekitarnya. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama, kalau di sekitar kita masih banyak orang miskin, maka tidak boleh kita kirimkan zakat kita di orang yang terjauh. Misalkan 2 atau 3 rumah dari kita itu adalah fakir miskin, maka tidak boleh kita lewati 2 atau 3 rumah itu untuk kita bayarkan zakatnya, kemudian kita berikan kepada rumah yang nomor 10. Tidak boleh. Artinya apa? Dimulai dari yang terdekat. Begitu. Dimulai dari yang terdekat. Atau biasanya ini terjadi juga pada zaman sekarang banyak. Misalkan saya yang kuliah di Madinah, misalkan. Apakah boleh bagi saya untuk memberikan zakat fitrah saya di Indonesia? Ini banyak terjadi. Betulnya adalah di mana orang itu berada, disitulah dia bayarkan zakat fitrahnya. Artinya apa? Zakat fitrah itu mengikuti orang tersebut berada. Saya berada di Madinah, ya saya bayarkan di Madinah. Saya berada di Indonesia, saya bayarkan di Indonesia. Saya berada di Taiwan, saya bayarkan di Taiwan. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal dibayarkannya di tempat harta itu berada. Misalkan kita di Indonesia, kemudian kita memiliki perusahaan di Bangladesh begitu. Kemudian perusahaan tersebut wajib zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya di Bangladesh. Misalkan kita berada di Bangladesh, kemudian kita memiliki pertanian di Indonesia. Ketika pertanian tersebut sudah panen, kemudian wajib zakat, maka zakat yang wajib itu diberikan kepada warga sekitar. Itu kalau zakat umat. Beda dengan zakat fitrah, maka mengikuti badan orang itu berada. Dia berada di Amerika, berikan di Amerika. Dia berada di kutub utara juga diberikan di kutub utara. Kemudian zakat sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah Idul Fitri. Idul Fitri, sebab penamaan Idul Fitri, sebabnya adalah Id bermakna berulang pada setiap tahun. Ini sudah hampir 1 jam dan sekarang kita selesaikan dengan tepat. Baik, Idul Fitri. Sebab penamaannya ada 3. Yang pertama, Id bermakna berulang pada setiap tahun. Jadi Id jemaah rahimahullah, ada itu artinya ada atau Id itu artinya adalah berulang. Para ulama banyak menyebutkan berulang apa maksudnya. Ada yang mengatakan karena berulang setiap tahun. Ada juga bermakna karena kebahagiaan yang berulang pada hari tersebut. Karena ketika datang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kaum muslimin dalam keadaan bahagia. Yang berulang adalah kebahagiaannya pada setiap tahun. Ada juga mengatakan demikian. Ada juga Id bermakna optimis bahwa hari itu akan datang kembali pada tahun berikutnya. Ada yang mengatakan karena optimis pasti insya Allah akan datang pada tahun berikutnya. Ini semua sekedar dan semuanya yang aneh sahih benar insya Allah. Kemudian hukum sholat Idul Fitri adalah fardu kifayah. Ya. Artinya apa? Fardu kifayah itu kalau sudah ada kaum muslimin yang mengerjakannya maka sudah cukup. Dan fardu kifayah ini gugur
ketika sudah dikerjakan oleh sekelompok orang. Artinya apa? Ketika kelompok orang tersebut sudah mengerjakannya, maka fardu, kewajibannya itu sudah gugur. Ya, kewajibannya sudah gugur. Ketika kewajiban sudah gugur, maka sisanya adalah sunnah. Ini perlu dipahami baik-baik. Ini kaitan dengan syarat-syarat. Dan ini seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu juga fardu kifayah. Artinya apa? Ketika sebuah jenazah sudah disolati oleh kelompok orang yang pertama, maka fardu kifayahnya sudah gugur bersama kelompok yang pertama itu tadi. Ketika ada orang kedua, kelompok orang kedua mensolatkannya lagi, itu jatuhnya bukan fardu kifayah lagi bagi mereka. Jatuhnya adalah sunnah. Kemudian ada kelompok ketiga juga sunnah. Kelompok keempat itu sunnah dan seterusnya. Pokoknya fardu kifayah itu adalah kelompok yang pertama. Begitu pula dengan sholat Idul Fitri. Yang pertama mengerjakannya itu sudah gugur. Misalnya ada yang ketinggalan, kemudian dia mengqadhanya, maka mengqadha ini jatuhnya adalah sunnah, bukan fardu kifayah. Gitu. Makanya ini berkaitan dengan sholat jenazah, nanti siapa yang berhak pertama kali diajukan sebagai imam. Maka ini pembahasannya lain. Sholat jenazah insya Allah. Dan ini jamaah rahimahullah berkaitan juga dengan masalah rukun. Ya. Kalau sholat fardu, sholat wajib, itu kan rukunnya adalah dikerjakan dalam keadaan berdiri. Gitu ya. Kalau sholat sunnah, boleh dikerjakan dalam keadaan duduk. Misalkan sholat rawatib. Tanpa ada uzur antum duduk, boleh. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri, karena itu termasuk rukun atau syarat. Begitu ya. Nah, begitu juga kita aplikasikan dalam masalah ini. Misalkan kelompok pertama mengerjakan sholat Idul Fitri. Dan itulah yang hukumnya fardu kifayah. Maka kelompok pertama ini wajib mengerjakan sholat Idul Fitri dalam keadaan berdiri. Karena itu wajib. Nah, kemudian datang kelompok kedua mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang kita katakan kewajiban tadi sudah gugur, tinggal sunnah saja. Kelompok kedua ini mengerjakan sholat Idul Fitri dalam keadaan hukumnya sunnah. Nah, dia tahu, oh ini sunnah. Saya boleh kerjakan dalam keadaan duduk. Semua jemaahnya dalam keadaan duduk tidak masalah. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau semua dikerjakan dalam keadaan duduk, maka sholatnya tidak ada yang sah. Berbeda dengan kelompok yang kedua yang cuma sunnah. Maka boleh dikerjakan dalam keadaan duduk. Seperti itu pula dengan dalam keadaan sholat jenazah. Sudah dikerjakan oleh kelompok orang yang pertama, selesai, alhamdulillah, harus dengan berdiri. Kemudian kelompok yang kedua, ketiga, keempat, kelima, mau sambil duduk, silahkan. Ini tidak masalah. Ini berkaitan dengan fardu kifayah dan juga sunnah. Kemudian sholat Id pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, bahwasanya puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Begitu pula dengan sholat Id yang pertama dikerjakan pada tahun 2 Hijriah. Kemudian Id merupakan syiar agama Islam seperti azan dan juga jihad fi sabilillah. Jadi Id itu adalah termasuk syiar agama Islam. Artinya apa? Ketika kaum muslimin sepakat untuk meninggalkannya, maka imam sebuah kepala negara berhak untuk memeranginya. Seperti orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW karena meninggalkan azan. Begitu pula dengan jihad fisabilillah. Kalau tidak ada yang mau, maka mereka berhak untuk diperangi. Itu pula dengan syiar agama Islam, yaitu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian waktunya seperti waktu sholat duha. Waktu sholat Id seperti waktu sholat duha. Mulai dari matahari setinggi tombak sampai mendekati waktu zawal. Ini insyaallah waktunya sudah dikasih. Kemudian jika tidak diketahui hari Id kecuali setelah zawal, maka sholat dilakukan besok harinya dalam bentuk qadha. Misalkan tidak ada yang tahu nih, padahal tidak ada yang tahu bahwasanya hari ini adalah hari Id. Tidak yang tahu. Tahu-tahu cuman tahunya setelah zawal. Setelah selesai sholat zuhur, kemudian datang pemerintah, oh ternyata hari ini adalah hari Id. Kan kita katakan waktunya tadi adalah mulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal. Nah, berarti ketika pemerintah mengumumkan bahwasanya hari ini adalah hari Id dan itu setelah zuhur, kan sudah habis waktunya. Maka kapan dikerjakan sholat Id adalah dikerjakan pada hari berikutnya. Besoknya pada jam yang sama. Yaitu sejak matahari setinggi tombak sampai zawal. Dan jatuhnya adalah qadha. Kemudian Kemudian hal-hal yang disunahkan
pada sholat id. Hal-hal yang disunahkan pada sholat. Yang pertama di tanah lapang dekat dengan pemukiman. Jadi hal yang sunnah untuk dikerjakan adalah sholat itu tuh dikerjakan di tanah lapang. Antum harus bedakan antara lapangan dengan tanah lapang. Kalau lapangan itu bentuk kain, gitu. Itu sudah menghadap lapangan. Artinya bukan lapangan, tidak harus lapangan. Pokoknya tanah lapang. Begitu. Misalkan ada pertanian yang sedang tidak ada tumbuhannya, kemudian dipakai untuk sholat id, itu sunnah. Bukan tidak harus tanah lapang. Tapi biasanya yang ada adalah tanah lapang. Dekat dengan pemukiman. Artinya apa? Tanah lapang ini tempatnya adalah di luar pemukiman. Dan ini jawab rahmatullah banyak juga disalahartikan. Artinya apa? Tanah lapangnya atau lapangannya itu berada di dalam pemukiman. Ini tidak 100% mendapatkan sunnah pada sholat id. Artinya apa? Sholat id itu adalah dikerjakan di tanah lapang di luar pemukiman. Artinya misalkan pemukiman ini lebarnya adalah 1 kilo ke barat, 1 kilo ke timur, 1 kilo ke selatan, 1 kilo ke eh, sebaliknya. Gitu ya. Artinya apa? Di luar batas ini adalah bukan pemukiman, ya, bukan pemukiman. Nah, disunahkannya dikerjakan sholat ini adalah di luar itu, di luar batas pemukiman. Kalau masih di dalam pemukiman, masih di dalam apa namanya pemukiman dalam radius 1 kilo ke barat, 1 kilo ke timur itu tadi, itu tidak 100% mendapatkan hukum sunnah mengerjakan sholat. Ini apa? Kaum muslimin semuanya keluar dari pemukiman tersebut menuju tanah lapang di luar, kemudian sholat di situ. Itulah yang sunnah. Tapi para ulama juga menjelaskan, seandainya di dalam pemukiman, kemudian di tanah lapang itu juga lebih afdal daripada dikerjakan di dalam masjid. Jadi mungkin bisa kita simpulkan urutannya itu ada 3. Yang pertama adalah di tanah lapang di luar pemukiman yang paling afdal. Kemudian yang kedua adalah tanah lapang di dalam pemukiman ini afdal. Kemudian selanjutnya terakhir ada di dalam masjid. Ya, nanti kalau tidak ada uzur untuk dikerjakan di dalam masjid, maka hukumnya makruh. Tapi kalau ada uzur, ini bisa, boleh tanpa ada makruh. Kemudian mensegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Ini sudah makruh insya Allah. Kemudian makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri dengan beberapa butir kurma dan ganjil. Nah, makan ini ada beberapa kriteria sunnahnya. Yang pertama adalah dengan beberapa butir kurma. Artinya bukan 1 butir saja, tapi beberapa butir kurma. Dan kurma ini adalah kurma ganjil. Artinya apa? 3, 5, 7, dan seterusnya. Bukan kurma yang genap 4 atau 8, itu tidak. Tapi kurmanya kalau bisa ganjil. Kemudian memberi keluasan untuk keluarga seperti dalam makanan, pakaian, hadiah, dan sebagainya. Ini juga yang disyariatkan dalam hari raya Idul Fitri. Artinya apa? Kita berikan kebahagiaan kepada istri kita, kita berikan kebahagiaan kepada anak-anak kita, saudara kita. Mungkin di antaranya adalah apa namanya dengan memberikan hadiah kepada anak-anak yang datang, kita berikan hadiah, makanan atau uang atau apapun itu yang bisa menimbulkan kebahagiaan kepada anak itu punya sunnah. Memberikan hadiah-hadiah. Pokoknya kita berikan kebahagiaan kepada siapapun, gitu ya, kepada anak kita terlebih, gitu, kepada istri kita. Dengan hari raya seperti hari-hari biasa saja, makannya itu saja, kemudian uang bulanan juga itu saja, kemudian pakaian itu saja. Tentu ini tidak mencerminkan seorang yang beragama, beragama Islam. Karena syariatnya adalah sunnahnya pada hari raya itu adalah memberikan keluasan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, dan juga anggota keluarga kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Kita beri pakaian yang bagus, kemudian kita yang tadinya misalkan saya tidak makan ini, terus artinya kita disyariatkan untuk berbahagia pada hari tersebut. Kemudian juga bersedekah, ya bersedekah juga. Ini mungkin bisa dikatakan bersedekah kepada orang lain. Kalau di atas tadi kan berbahagia itu untuk diri sendiri dan juga kerabat kita. Kalau bersedekah ini kepada orang lain, ya. Kita bertemu siapa saja, masya Allah, minta fadl, ada coklat, silahkan, ada makanan, silahkan makan. Dan alhamdulillah di negara kita masih terjaga.
Kemudian tidak makan sebelum berangkat untuk sholat Idul Adha jika dia berkurban sampai selesai sholat, kemudian dia makan bagian hati dari hewan yang dia kurbankan. Ini kalau dalam Idul Adha. Jadi sebelum kita berangkat tidak disarankan untuk makan, kemudian nanti makannya setelah kita sembelih hewan kurban, kemudian kita makan bagian hati dari hewan tersebut. Sebenarnya tidak harus hati. Kenapa para ulama mengatakan hati? Karena hati itu cepat matang, bisa segera dia makan. Kalaupun dia makan daging atau makan kulit atau bahkan apapun itu, maka insya Allah tidak masalah. Kemudian bersegera hadir ke tempat sholat bagi makmum. Makmum segera hadir menuju tempat sholat dengan jangan terlambat, supaya dekat dengan imam sehingga dia mendapatkan fadilah yang sama. Kemudian berjalan kaki ketika berangkat, ketika pulang juga, gitu ya, berjalan kaki. Kemudian dimulai sejak setelah sholat subuh. Artinya kapan seorang dikatakan bersegera untuk hadir kepada sholat Idul Fitri, itu mulainya adalah setelah sholat subuh, bukan dari malam. Bukan. Setelah sholat subuh itu bisa. Kemudian imam berangkat terakhir. Imamnya berangkat terakhir ketika sudah mendekati waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha, imam baru berangkat. Kemudian berangkat dengan keadaan yang paling baik, ya. Berangkat dalam keadaan yang paling baik. Kan tadi kan bicarakan untuk memperluas diri dan kita beli pakaian yang baru, misalkan kita beli pakaian yang baru, kita beli parfum yang baru, apapun itu, pokoknya yang menunjang pakaian kita atau hayat kita, keadaan kita terbaik, maka itulah kita disarankan untuk berangkat ke sholat. Ini juga yang menggunakan hal-hal. Kecuali orang yang iktikaf, maka dia tetap memakai pakaian iktikaf. Misalkan seorang iktikaf 10 hari pada bulan Ramadan, maka dia disyariatkan untuk berangkat pada sholat Idul Fitri menggunakan pakaian tersebut. Sebelumnya dia menggunakan pakaian berwarna hijau misalkan, dia berangkat menggunakan pakaian hijau tersebut. Walaupun hijaunya ini karena dia sudah pakai selama 5 hari berubah warnanya jadi kuning. Kalau misalkan sebelumnya dia menggunakan pakaian putih begitu karena sudah dia pakai dalam iktikaf selama 5 hari berubah menjadi warna merah misalkan, tidak masalah. Ya. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan karena itu adalah asar ibadah atau ciri khusus setelah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disyaratkan untuk dia hilangkan asar tersebut. Seperti asar sujud, ya. Orang sujud kemudian ada ada debu yang menempel, kan tidak disyaratkan untuk dia lap karena itu asar ibadah. Ya. Maka biarkan saja. Ini tentu pendapat sebagaimana. Ada juga ulama yang mengatakan tidak perlu seperti ini. Artinya apa? Seorang beriktikaf pun juga disyariatkan memakai pakaian yang bagus ketika dia berangkat sholat Idul Fitri. Wallahu a'lam, itu adalah perselisihan di antara. Kemudian berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda, ini sudah ma'ruf. Kemudian syarat sah sholat Id. Syarat sah sholat Id. Yang pertama mustautin, yang kedua terpenuhi jumlah hadirin seperti sholat Jumat. Mustautin, jemaah rahimahullah, itu perlu bedakan, ya. Di sana ada dua istilah. Yang pertama mustautin, kemudian yang kedua adalah mukim. Dalam beberapa permasalahan dua hal ini dibedakan. Di antaranya sholat Jumat, kemudian juga sholat Id. Mustautin ini adalah seseorang yang tinggal di suatu tempat dan itu merupakan negara dia. Misalkan orang Indonesia atau jangan orang Indonesia, misalkan orang Jakarta Selatan gitu ya. Nah, dia tinggal di situ, sholat di situ. Itu jatuhnya mustautin. Dia tinggal di situ, rumahnya di situ, istrinya di situ. Kemudian dia sholat di situ, itu namanya mustautin. Tapi kalau orang Jakarta Selatan, sholatnya di Lampung misalkan, kemudian dia punya dia emang sudah lama tinggal di Lampung. Nah, misalkan dia kerja di situ selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, maka dia itu mukim namanya, bukan mustautin. Mukim bukan mustautin. Karena apa? Negara asalnya atau tempat mustautin dia asalnya adalah di Jakarta Selatan, tapi dia kerjakan di Lampung. Dia artinya apa? Dari Jakarta Selatan ke Lampung itu sudah sampai masafah qasar, safar. Maka dia walaupun sudah tinggal lama di Lampung, tapi masih ada keinginan untuk balik lagi ke Jakarta Selatan, maka ketika dia di Lampung itu namanya mukim bukan mustautin.
Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah permasalahan kita contohkan dalam masalah dalam masalah sholat Jumat. Sholat Jumat ini syaratnya adalah mustautin, seperti sholat ini, mustautin syaratnya. Artinya apa? Misalkan ada 50 orang. 50 orang ini asalnya dari Jakarta Selatan semua. Tapi sudah 3 bulan, sudah 4 bulan dia berada di pelosok Lampung. Berada di pelosok Lampung. Kan 50 orang ini sudah jumlah 40 lebih kan untuk berkewajiban mengerjakan sholat Id, sholat Jumat juga. Nah, di situ dia di tengah-tengah hutan ada 50 orang yang sudah di situ selama 3 bulan, 4 bulan, tapi asalnya tempat tinggalnya adalah di Jakarta Selatan. Apakah 50 orang ini yang sedang berada di Lampung ini, di tengah-tengah hutan ini, misalkan, berkewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat, berkewajiban untuk mengerjakan sholat Id? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena dia bukan mustautin, tapi dia sekedar mukim. Walaupun dia tidak jamak qasar lagi di sholat tersebut karena sudah 3 bulan, begitu, tapi dia tidak berkewajiban untuk mengerjakan sholat Id atau sholat Jumat. Kenapa saya katakan di tengah-tengah hutan, jemaah rahimahumullah? Karena apa? Biasanya di tengah-tengah hutan tidak ada orang mustautin yang mengerjakan sholat Jumat di situ. Tapi kalau misalkan berbeda kasusnya, yang 50 orang ini tinggal di tengah-tengah kota. 50 orang ini, yang mukim ini, asalnya dari Jakarta Selatan kemudian di Lampung ini, tinggalnya di tengah-tengah kota. Biasanya di tengah-tengah kota kan ada sholat Jumat, ada juga sholat Idul Fitri yang dikerjakan oleh orang mustautin. Nah, maka dalam keadaan itu, dia wajib juga untuk mengikuti sholat Id dan juga sholat Jumat yang dikerjakan oleh orang-orang yang mustautin di daerah tersebut. Artinya apa? Kalau dalam bahasa fikih ini namanya tajibu bi ghairihi wa la tajibu bi nafsihi. Wajib karena ada orang lain yang mengerjakannya, tapi tidak wajib kalau tidak ada orang lain yang mengerjakan sholat Jumat tersebut atau sholat Id tersebut. Berbeda kalau dia di tengah-tengah hutan, kan dia nih tajibu bi ghairihi. Wajib karena ada orang yang mengerjakan sholat tersebut. Nah, ternyata di tengah-tengah hutan ini tidak ada orang yang mengerjakannya, maka dia tidak terbebani untuk mengerjakan sholat Id dan sholat Jumat tersebut. Ini yang perbedaan mustautin dengan mukim. Tapi insya Allah dijelaskan dalam permasalahan sholat Jumat. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Ini syarat Id yang pertama, mustautin. Maka seperti saya ini, misalkan di Jamiah Islamiyah, kan semuanya rata-rata dari luar. Kalau tidak ada orang Saudi yang mengerjakan di daerah saya ini, di daerah kampus misalkan, maka asalnya kita tidak berkewajiban untuk sholat Jumat, tidak berkewajiban untuk sholat Id. Tapi kalau ada orang Saudi yang mengerjakannya, 40 orang atau lebih, maka yang lainnya, semua mahasiswa itu wajib untuk mengerjakannya, karena ada orang yang mengerjakan sholat tersebut dari mustautin ini. Kemudian terpenuhi jumlah hadirin seperti sholat Jumat. Ini jumlahnya tadi seperti yang katakan, jumhur mengatakan 40. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan 40 orang. Karena itulah yang warid hadisnya. Sholat Jumat yang pertama itu dikerjakan oleh 40 orang. Itu yang ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mengatakan di bawah itu sah. Gitu ya. Kalau ada ya silakan. Memang di sana ada ulama yang mengatakan yang penting jamaah. Misalnya jamaah kan bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau ada jamaah, ada fakirnya, ada imamnya, maka tidak bisa. Tapi wallahu a'lam bishawab. Saya yakini adalah 40. Karena itulah yang wajib. Itu yang wajib. Dan tidak ada yang dari yang menunjukkan di bawah itu sah untuk mengatakan. Nah, itu lebih hati-hati. Seperti masa betul pasar. Ada yang mengatakan 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo itu sah. Silahkan. Tapi yang ada dalilnya, yang pernah ada kejadian yang kemudian Rasulullah SAW pasar dalam jamak sholat adalah 80 kilo. 83 kilo. Ya, kita kerjakan. Di bawah itu saya tidak menjumpai Rasulullah SAW mengerjakannya. Saya tidak kerjakan. Misalnya sholat 4, ya saya kerjakan 4. Karena saya belum sampai 80 kilo yang Rasulullah SAW dan maqsud sholat pada masalah tersebut atau jarak tersebut. Dan itu lebih abrok di sini. Lebih seseorang bisa yakin bahwasanya kewajiban saya sudah hidup. Kemudian hukum sholat Id di masjid jami' tanpa uzur adalah makruh kecuali di Mekah. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Afdalnya adalah di tanah lapang, di luar kompleks atau di dalam masalah. Tapi kalau di dalam masjid jami' misalkan sah tapi makruh. Ya.
sah tapi makruh kecuali ada uzur, misalkan hujan ataupun sebab-sebab yang lainnya. Kecuali di Mekah. Maksud saya di Mekah adalah di Masjidil Haram. Mekah itu di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Bukan di dalam Haram. Sifat sholat ini kita baca saja yang sudah berjumlah 2 rakaat sebelum khutbah, kemudian bertakbir pada rakaat yang pertama sebanyak 6 kali setelah takbiratul ihram dan setelah istiftah. Takbir Allahu Akbar, kemudian ini kan takbiratul ihram yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai keenam itu adalah takbir zawaid. Itu punya sunnah nanti. Kemudian membaca at-ta'awud, kemudian membaca bacaan sholat seperti biasa. Setelah takbir yang keenam, yang tambahan yang keenam itu, kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau dengan bacaan yang lainnya. Kemudian membaca sholat seperti biasa, yaitu al-Fatihah, kemudian surat. Bertakbir pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Setelah selesai rakaat pertama, kemudian rakaat kedua takbirnya sebanyak 5 kali. Kemudian mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Ya, takbir yang 6 itu tadi atau yang 7 tadi semuanya mengangkat tangan. Takbir yang pertama saja tidak, tapi semuanya mengangkat tangan. Itu pula dengan sholat jenazah dan sebagainya. Ini wallahu-a'lam mendapatkan kuat. Ada yang mengatakan tidak, tapi wallahu-a'lam. Kemudian berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala di antara dua takbir ya. Antara takbir tambahan yang pertama dengan yang kedua. Jeda itu apa yang dikatakan? Maka yang dikatakan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang bisa dikatakan atau diucapkan adalah apa yang saya bacakan ini. Adalah misalkan dengan doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila wa sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam tasliman katsira, ini bisa, atau doa apapun yang mengandung memuji Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa. Misalkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira saja cuma sampai situ bisanya, enggak masalah. Begitu pula dengan jika lupa atau ragu jumlah takbir, maka memilih bilangan yang yakin. Misalkan ini takbir yang kelima atau keenam, maka yang yakin adalah 5. Maka dia hitung itu kelima, kemudian dia tambah 1 takbir lagi. Kemudian jika lupa takbir yang sunnah sampai memulai membaca, maka takbir tersebut gugur. Misalkan baru takbir yang pertama, kemudian lupa sampai dia membaca alhamdulillahirabbil alamin. Padahal takbir tambahan yang 6 itu belum dia maka sudah gugur. Maka yang 6 itu gugur. Dia lanjutkan membaca al-fatihahnya, dia membaca suratnya. Tidak dia batalkan bacaannya kemudian langsung dia ulang takbirnya, tidak. Bahkan kalau sengaja seperti itu maka sholatnya bisa batal. Tapi para ulama menjelaskan ini namanya sunnah fatal mahal. Perbuatan yang sunnah yang sudah lewat tempatnya. Itu pula dalam sholat dalam sujud sahwi. Artinya ketika sudah lupa takbir yang 6 ini, maka tidak disyariatkan untuk mengqadha'nya, apalagi sampai mengulangnya setelah dia mengerjakan atau membaca bacaan sholat. Kemudian membaca bacaan dengan jahar, bacaannya dengan jahar. Rakaat pertama dengan surat Al-A'la sampai isma rabbikal a'la, dan kedua dengan Al-Ghasyiyah. Kemudian khutbah setelah selesai sholat seperti tata cara khutbah pada hari Jumat. Nah, khusus khutbah pada hari Jumat ini ada tata cara tertentunya. Misalkan pertama dari penurunnya, misalnya alhamdulillah di awal, kemudian menyebutkan satu ayat bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa, begitu, dan berdiri dan sebagainya. Dari syarat-syarat itu juga harus ada dalam khutbah salat. Kemudian orang yang terlambat sholat ini disunnahkan untuk mengqadha'nya pada hari itu sebelum zawal atau pada hari berikutnya jika telah terbit zawal. Misalkan ketinggalan orang, misalkan tidak bangun, takbiran, misalkan tidak bangun ketika asar pada hari itu. Manusia sholat Idul Fitri dia masih maka disunahkan baginya untuk mengqadha. Kapan mengqadhanya? Kalau dia bangun sebelum zuhur maka langsung dia kerjakan pada hari itu. Tidak, walaupun dia cuma sendirian. Kalau dia bangunnya setelah zuhur, setelah zawal, maka disunahkan untuk mengqadhanya pada hari berikutnya sebelum zawal. Dengan sunah-sunahnya, takbirnya 6, kemudian yang kedua 5, dan yang lain sebagainya dari sunah-sunah. Kemudian ini masalah takbiran. Takbir mutlak, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak
Idul Fitri dimulai sejak malam hari Id sampai imam selesai khutbah. Ketika pemerintah sudah mengumumkan besok kita hari raya Idul Fitri pada maghribnya, maka ketika itu sudah disunahkan untuk takbir mutlak pada hari raya Idul Fitri. Sejak malam itu sampai imam selesai khutbah selesai khutbah Idul Fitri. Ketika yang sudah selesai khutbah Idul Fitri, baik, itu sudah tidak ada takbir. Kemudian dalam Idul Adha, takbir mutlak dimulai sejak 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah itu sudah mulai takbir mutlak. Sampai nanti tanggal 13 kemudian takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini ada beberapa syarat. Yang pertama khusus pada Idul Adha. Jadi takbir muqayyad ini adanya pada hari raya Idul Adha saja, bukan hari raya Idul Fitri. Tidak ada dalam hari raya Idul Fitri namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad cuman kemudian dilakukan setiap selesai sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah. Kapan takbir muqayyad ini dilakukan adalah ketika selesai mengerjakan sholat 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah. Artinya apa? Tidak harus di masjid. Artinya apa? Misalkan selesai sholat asar, sholat berjamaah di masjid, setelah itu dia mengerjakan takbir muqayyad. Kalau dia kerjakan sholat asarnya tidak berjamaah sendirian saja di rumah, begitu misalkan sendiri, maka tidak ada kewajiban baginya atau tidak disyaratkan untuk melaksanakan takbir muqayyad setelah selesai sholat itu. Kemudian setelah sholat wajib, imam menghadap, nah ini tata caranya setelah selesai sholat wajib, imam menghadap ke makmum, kemudian mulai takbir muqayyad, baru setelah itu baru bertakbir. Ini apa? Ketika sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung imamnya kembali menghadap kepada makmum, langsung takbiran. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dalam sebuah riwayat dilakukan setelah istighfar 3 kali dan Allah Maha Besar. Jadi ketika sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian istighfar 3 kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, kemudian imam berbalik menuju makmumnya, baru mulai takbir. Kemudian setelah selesai takbiran, ya 3 atau 4 kali takbiran begitu, baru dia berzikir setelah sholat seperti itu. Yang terakhir, waktu takbir muqayyad sejak fajar hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik yaitu tanggal 13. Kemudian khusus yang sedang berhaji maka dimulai sejak hari An-Nahar yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi takbir muqayyad ini pada hari Idul Adha itu dilakukan tanggal 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak haji atau tanggal 10 Zulhijjah ketika dia sedang haji. Kemudian sifat takbir bisa 2 kali atau 3 kali. Artinya apa? Takbirnya Allahu Akbar itu kan 2 kali. Bisa juga 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak masalah. Tidak masalah karena tidak ada hadis yang tidak masalah. Ini apa? Adanya cuma asal dari para ada yang mengerjakan 3 kali, ada juga yang 2 kali. Ini masalah yang gampang dan yang harus di tempat kita dan 3 kali tidak masalah karena Allah Subhanahu wa taala menikahi witir atau janji juga adalah witir. Kemudian dan mubah hukumnya untuk saling berucap taqabbalallahu minna wa minkum atau ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan kegembiraan itu juga tidak bisa. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita dan juga amal yang saya sampaikan baik yang kemarin ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga teman sekalian. Kalau ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga ada salah jamaah sekalian. Alhamdulillah saya minta maaf dan saya hari ini tidak pakai sorry. Masalah apa nih sih mengenai 2 orang yang saling
Baik. Jadi jemaah rahimahullah, kaitan dengan ini, bagaimana seorang bisa saling memberikan zakat fitri? Kalau zakat mal itu benar, zakat mal itu benar, tidak bisa saling memberikan. Tapi kalau zakat fitr atau zakat mal juga sebenarnya bisa dalam beberapa keadaan. Nggak tahu. Kalau zakatul fitr, Kalau zakatul fitr jelas ya, karena kan syarat zakat fitr kan tidak harus memiliki nisab. Nisab zakat tidak ada. Syaratnya apa? Cuman sekedar dia memiliki harta berlebih dari makanan pokoknya. Misalkan dalam satu hari, dalam satu anggota keluarga itu apa namanya kebutuhannya adalah 5 kilo beras. Misalkan nih, paling banyak ya. Satu keluarga berjumlah 10 orang dalam satu hari 5 kilo beras begitu ya. Nah, ini pada hari raya Idul Fitri dia sudah memiliki 5 kilo. Artinya apa? Sudah cukup untuk kebutuhan pokoknya sehari untuk dia dan juga anggota keluarganya. Dan dia pada hari raya itu memiliki 10 kilo beras, begitu kan? Maka apa? Yang 5 untuk dia, yang 5 untuk zakat, begitu kan? Zakatul fitr, yang 5 kilo untuk zakatul fitr, begitu. Nah, apakah orang ini berhak menerima zakat? Sangat berhak sekali, jamaah rahimani rahimakumullah. Karena hakikatnya dia miskin, sangat miskin karena dia cuma memiliki harta atau makanan pokok yang bisa dia gunakan pada hari itu saja. Begitu. Makanya apa? Dia berhak untuk menerima zakatul fitr. Begitu. Karena dia orang miskin, fakir miskin. Begitu. Maka kalau ada orang lain juga memiliki keadaan yang sama, kemudian dia bayarkan kepada dia, juga semakin juga sah. Begitu hukumnya. Hukumnya juga sah. Wallahu a'lam. Suaranya mengecil ini bukan pertanyaan. Tapi jemaah rahmatullah. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Saya persilahkan karena mungkin tidak terlalu lama ini. Baik, apakah ada? Saya beri waktu beberapa menit nih, sampai kita tutup kajiannya. Tidak ada? Apakah tidak ada orang? Apa tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Ya. Sudah ya? Kita tutup nih. Baik. Silahkan. Ini kalau direkam silahkan ditutup dulu rekamannya sebelum kita tutup. Baik jamaah rahmatullah, demikian kajian kita. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Karena izin keluar kalau begitu.